Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 561 Mayat Naga Banjir. Sebuah tirai tipis muncul, menghalangi di depan Tuan Kota Huanggu dan yang lainnya. Ledakan! 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 Mayat pemurnian yang kuat itu terus membombardir tirai cahaya, dan tirai cahaya itu terus bergetar, tetapi tidak pecah dan diblokir dengan kuat. Sialan, serang aku! Seorang penjaga mayat tingkat Raja Dacheng berteriak, memerintahkan penjaga mayat lainnya untuk mengendalikan mayat pemurnian dan terus menyerang. Namun pembentukan prasasti begitu kuat sehingga tidak bisa dipatahkan sama sekali untuk sementara waktu. Tuan Kota Tua, apakah kamu begitu kejam, bersembunyi di dalam, menyaksikan anggota klanmu terbunuh? Seorang penjaga mayat tua muncul, mencibir. Ah! Ah! Dikelilingi oleh teriakan, mereka semua berasal dari keluarga Xuan. Penguasa kota kuno dari hutan belantara yang cekikikan mengatupkan giginya, mata harimaunya berlinang air mata. Ah, sial! Anggota lain dari keluarga Xuan yang memasuki formasi, seperti Xuan Feng, menatap keluar dengan mata merah. Jangan bunuh anggota keluarga Xuan itu, bawa mereka ke bawah dan bawa mereka ke sini untuk membunuh mereka. Penjaga mayat tua mengeluarkan perintah. Tidak lama kemudian, anggota keluarga Xuan terluka dan dibawa ke makam Huanggu. Tuan Kota, tolong! Beberapa orang yang pemalu memohon. Tapi Huanggu Cheng mengepalkan tinjunya dengan erat dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Oleh karena itu, konon begitu makam-makam kuno dibuka, akan terjadi malapetaka. Bunuh! Nian pelindung mayat mengeluarkan perintah. Memanggil! Memanggil! Rantai besi menembus seperti tombak, dan semua anggota keluarga Xuan itu terbunuh. Ah! Ah! Sial! Sial! Xuan Feng dan yang lainnya meraung dengan marah. Namun segera, orang lain dari keluarga Xuan datang dan dipenggal secara langsung. Tidak hanya semua orang di keluarga Xuan, tetapi bahkan penguasa api dan yang lainnya sangat marah. Buka formasi prasasti dan serahkan EPE besi hitam untuk melewati hidup mereka. Penjaga mayat Nian mencibir. Bahkan tidak memikirkannya. Tuan Kota Huanggu meraung, matanya merah, penuh dengan niat membunuh yang kejam. Oke, teruslah membunuh. Kemudian, anggota lain dari keluarga Xuan dibawa masuk. Ayah! Ayah, selamatkan aku! Teriakan nyaring terdengar dari seorang gadis cantik berusia 20-an. Min Er! Teriak penguasa kota kuno. Hahaha, jadi ini putrimu, oke. Master Kota Huanggu, aku tidak tahu pengalaman seperti apa membiarkanmu menonton adegan di mana putrimu dan sekte mayat surgawi Yingjie berselingkuh publik. Saya sangat menantikannya, Anda, pergi dan lepas pakaiannya. Saya akan menyerahkan pekerjaan ini kepada Anda. Penjaga mayat tua itu menunjuk ke seorang penjaga mayat paruh baya dengan wajah pucat. Terima kasih, Tetua. Penjaga mayat paruh baya itu sangat gembira, matanya bersinar cabul, dan dia berjalan menuju wanita cantik itu. Tidak, jangan datang ke sini. Wanita cantik itu tampak putus asa. Bajingan, bajingan terkutuk. Penguasa istana api meraung. Min Er, bunuh! Teriak Xuan Feng, dan hendak bergegas keluar, tetapi ditampar kembali oleh penguasa kota Huanggu. Ingat, mereka tidak bisa memasuki makam kehancuran kuno, bertahan dengan formasi besar, dan menunggu penyelamatan. Tuan Huanggu memarahi Xuan Feng, lalu matanya menjadi dingin, sosoknya bergerak, dia bergegas keluar dari formasi, dan bergegas menuju Xuan Min. Ayah! Xuan Feng meraung. Hei, apakah kamu akhirnya mau keluar? Ayo pergi, bawa dia turun. Penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya, dan untuk beberapa saat, beberapa Raja Dacheng mengendalikan mayat pemurnian dan membunuh penguasa kota kuno. Bunuh! Tuan kota kuno memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan pedang di tangannya menebas, dan penjaga mayat paruh baya terpotong menjadi dua. Dengan gelombang energi pedang, mayat halus dari tingkat ke-7 Huang dipotong menjadi dua bagian. Aura penguasa kota kuno jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Teknik rahasia membakar energi dan energi. Kamu sekarat? Penjaga mayat tua itu meraung. Ini adalah teknik rahasia keluarga Xuan untuk membakar energi dan energi penguasa kota kuno dengan cara ini. Kekuatan tempur telah meroket, tetapi pasti tidak akan bertahan selama 10 menit, dan itu pasti akan menjadi jalan buntu. Min Er, ikuti ayah. Ayah akan membawamu keluar. Tuan kota kuno berkata kepada wanita cantik itu, meraih tangannya dan bergegas keluar. Hentikan dia, teriak penjaga mayat tua itu. Segera, orang-orang kuat di antara penjaga mayat bergerak, dan ada 5 mayat, yang setara dengan mayat halus Raja Wu Jiuzhong, dan membunuh Tuan kota Huanggu. Pergi! Tuan kota kuno memegang pedang dengan satu tangan, dengan aura yang mencengangkan, dia menebas dengan pedang, dan cahaya pedang yang mengejutkan menyala, dan mayat iblis dari tingkat ke-9 Wang dipotong ke dalam udara oleh pedang, dan hampir terbelah menjadi 2. Melatih teknik rahasia membakar energi dan energi sangat meningkatkan kekuatan tempur penguasa kota kuno, mendekati Raja Puncak tanpa batas, dengan pedang ki terbang melintasi, dan beberapa mayat Raja bela diri 9 kali lipat dipotong ke udara. Bahkan ada 7 atau 8 penjaga mayat di dekatnya yang tersapu oleh energi pedang dan terbunuh di sini. Penguasa kota kuno, dengan Xuan Min, menyerbu keluar dengan kecepatan sangat tinggi. Mundur, bergandengan tangan untuk mengendalikan mayat naga, teriak penjaga mayat tua itu. Di langit, peti mati yang sangat besar terbang ke bawah, peti mati ini panjangnya ratusan meter dan lebarnya lebih dari 50 meter, dan ditekan ke arah penguasa kota kuno. Hancurkan! Tuan kota Huanggu menebas dengan pedang, dan peti mati itu hancur, tetapi monster besar muncul dari peti mati. Tubuh berkelok-kelok sepanjang 100 meter, bersisik, dengan 2 tanduk di kepala dan 4 cakar di bawah perut. Mayat naga banjir, ini adalah mayat naga banjir. Desir. Desir. Setidaknya 10 penjaga mayat terbang ke tubuh Jia Olong, penuh dengan aura mayat. 10 penjaga mayat ini semuanya adalah penjaga mayat dari tingkat Raja Dacheng. Saat ini, mereka bersama-sama mengendalikan mayat Jia Olong. Mengaum. Tiba-tiba, mayat naga mengeluarkan raungan besar, dan raungan itu membentuk badai besar, bergegas menuju pemilik kota kuno. Tidak bagus. Wajah Tuan kota Huanggu berubah dengan liar, dan dia menebas dengan pedang. Energi pedang yang cerah membelah badai, tetapi tubuhnya juga mundur dengan liar. Panggilan. Tubuh Jia Olong bergerak, dan tubuh besar, yang panjangnya 200 meter, bergegas menuju pemilik kota kuno dan mencengkeramnya dengan satu cakar. Kecepatannya secepat kilat. Penguasa kota kuno meraung dengan marah, dan menebas dengan pedang yang mengejutkan, tetapi itu tidak berguna, energi pedang tersebar oleh cakar naga, dan cakar naga menghantam penguasa kota kuno dengan keras. Penguasa kota Huanggu diledakkan seperti bola meriam, dan menabrak tirai tipis susunan prasasti di depan makam Huanggu, darah muncrat dengan liar. Adapun Xuan Min, tentu saja, di bawah pukulan ini, dia terkoyak. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan kota kuno meraung, tak tertahankan. Ayah, Min Er. Xuan Feng juga berteriak. Dalam formasi prasasti yang besar, semua orang juga tampak putus asa. Sektor mayat surgawi bahkan memiliki mayat Jia Olong. Menilai dari pertarungan barusan, tubuh naga terlalu kuat, dan kekuatan tempurnya tidak tertandingi. Saya khawatir itu sangat dekat dengan alam laut spiritual. Dapatkah formasi prasasti ini diblokir? Dengan lambaian tangannya, penjaga mayat tua itu menyingkirkan sehelai darah Xuan Min, dan berkata sambil mencibir, dengan darah keturunan keluarga Xuan, satu-satunya hal yang hilang adalah EPE besi hitam, lanjutkan ke serang. Penjaga mayat tua itu melambai. Mengaum. Banjir mayat naga, terus serang. Pemilik kota kuno mencoba yang terbaik untuk menahan gerakan, tetapi perbedaannya terlalu jauh, darah muncrat dari pemukulan, dan semua tulang di tubuhnya patah, dia berbaring di tanah, napasnya melemah dengan cepat. Kembali! Teriak Xuan Feng dan ingin bergegas keluar, tetapi dimarahi oleh penguasa kota Huanggu. Penjaga mayat tua berjalan ke arah penguasa kota Huanggu, menggulung esensi aslinya, dan melepas cincin penyimpanan penguasa kota Huanggu.
Saat berikutnya, EP besi gelap muncul di tangan penjaga mayat tua itu. Hahaha, aku punya 2 kunci. Sekarang, tembak formasi prasasti ini. Penjaga mayat tua itu memberi perintah. Bab 562 Tianmen Besar. Mayat Jiaolong bergegas maju, membombardir susunan prasasti terus-menerus. Pertarungan prasasti bergetar hebat, bergetar seperti gelombang air. Di dalam, banyak orang menunjukkan ketakutan. Ledakan! Ledakan! Dalam waktu kurang dari 10 menit, formasi prasasti besar mengeluarkan raungan yang menakutkan, semburan suara yang meledak, dan kemudian terjadi guncangan hebat, dan formasi prasasti besar runtuh. Formasi prasasti dilanggar. Hei, apakah itu masih tidak berguna? Tuan kota kuno itu menghela nafas, dan segera, hidupnya musnah. Kumpulkan bersama dan pertahankan dengan seluruh kekuatanmu. Penguasa istana api meraung, dan lebih dari 100 orang mundur ke sudut, berkumpul bersama, dan dengan hati-hati menatap orang-orang dari sekte mayat surgawi. Pada titik ini, satu-satunya yang tersisa adalah bertarung sampai mati. Sial, sial, apakah aku akan mati di sini hari ini? Penguasa petir meraung di dalam hatinya, sangat tidak rela. Hei hei! Penjaga mayat tua, memimpin sekelompok master, dan Xuanxiang, berjalan ke makam Huanggu. Tempat mereka berada sekarang adalah sebuah bujur sangkar di depan makam kuno yang sangat luas. Makam kuno tandus itu seperti istana megah, setinggi 100 meter, sangat besar. Kelilingi mereka dulu, dan bunuh mereka setelah gerbang makam kuno dibuka. Perintah penjaga mayat tua. Untuk berjaga-jaga, jika semua anggota keluarga Xuan terbunuh, tidak ada yang akan menanyakan apakah ada masalah saat membuka makam Huanggu. Dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan muncul, memotong luka di lengan Xuanxiang, dan aliran darah tertarik ke tangan penjaga mayat tua itu. Xuanxiang menjerit pelan, berkeringat deras. Kalian, tetap di sini dan hentikan mereka. Kalian, ikuti aku untuk membuka makam kuno. Penjaga mayat tua itu memerintahkan. Segera sekelompok master tertinggal, termasuk mayat naga banjir. Penjaga mayat tua memimpin beberapa master dan berjalan menuju makam kuno. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa sosok yang mengenakan jubah hitam penjaga mayat muncul diam-diam di belakang beberapa penjaga mayat. Orang ini, tentu saja, adalah Lu Ming. Dia membunuh seorang penjaga mayat, mengenakan jubah hitam penjaga mayat, dan masuk dari belakang tanpa diketahui oleh penjaga mayat lainnya. Sekarang, pertempuran besar di kota Huanggu pada dasarnya telah berakhir, keluarga Xuan menderita kekalahan telak, dan pada dasarnya semuanya mati, hanya menyisakan beberapa orang di lapangan makam Huanggu. Hei, cewek, jujur saja, aku akan mengirimmu dalam perjalanan setelah makam Huanggu berhasil dibuka. Seorang penjaga mayat dari peringkat Raja Dacheng yang merupakan tingkat ke-7 dari Raja bela diri meraih lengan Xuanxiang dan mencibir. Di lengan Xuanxiang, darah mengalir, membuat wajahnya pucat untuk beberapa saat. Sekarang, mata Lu Ming berkilat. Beberapa tuan, bersama dengan penjaga mayat tua, pergi ke makam kuno. Master lainnya mengendalikan tubuh naga dan menatap penguasa istana api dan yang lainnya. Tidak ada orang kuat selain Lu Ming. Raja Dacheng yang menangkap Xuanxiang adalah yang terkuat. Desir. Lu Ming memancarkan sosoknya, melewati beberapa penjaga mayat, dan kemudian melepaskan pukulan ekstrim. Cahaya senjata berubah menjadi aliran cahaya, menembus kehampaan seperti meteor, dan menghantam kepala penjaga mayat dengan kecepatan yang tak tertandingi. Penjaga mayat tidak pernah bermimpi bahwa akan ada serangan mendadak dari belakang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia ditusuk kepalanya oleh Lu Ming dan meninggal secara tragis di tempat. Panggilan. Lu Ming muncul di sebelah Xuanxiang, menarik napas dalam-dalam, menarik Xuanxiang, dan naik ke langit. Siapa? Mencari kematian. Pada saat ini, penjaga mayat lainnya sadar dan berteriak keras. Serangkaian rantai besi menusuk ke arah Lu Ming. Serahkan padaku. Di atas kepala mayat Jiaolong, seorang penjaga mayat dari lapisan ke-9 Wang berteriak dengan marah, tubuhnya berkelebat, dan kecepatannya luar biasa cepat. Teman tolong ingatkan, harap perhatikan sisa matamu saat membaca untuk waktu yang lama.
Bacaan yang disarankan, ini adalah garis pemisah yang indah, melatih 9 naga melangkah ke langit, dia mendekati Luming, dan aura mayat yang perkasa meraung ke arah Luming. Ledakan. Luming menikam dengan seluruh kekuatannya dan bertabrakan dengan mayat itu, tetapi tubuhnya mundur 1000 meter, dan seteguk darah menyembur keluar. Luming. Ini Luming. Pada saat ini, penguasa petir, penguasa api dan yang lainnya melihat penampilan Luming dan berteriak luar biasa. Mereka tidak pernah bermimpi akan melihat Luming di sini. Selain itu, kekuatan tempur Luming begitu kuat sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Di bawah serangan diam-diam, dia benar-benar membunuh seorang penjaga mayat dari tingkat ke-7 Huang, dan dapat memblokir serangan dari seorang penjaga mayat dari tingkat ke-9 Huang. Meskipun penjaga mayat Wang Jiushong tidak terburu-buru menggunakan kekuatan apapun, itu cukup menakutkan. Hanya tertunda seperti ini, di sekeliling, mayat-mayat bergegas, mencoba mengelilingi Luming. Satu pukulan dari cara ekstrim. Luming bergegas menuju arah di mana tidak ada ahli. Dengan satu pukulan dari cara ekstrim, lebih dari selusin penyuling mayat dan penjaga mayat terlempar ke udara. Jika kamu ingin pergi, tetaplah. Penjaga tubuh Wang Jiushong berkedip, mengejar Luming dengan gila. Lakukan, menerobos. Pada saat ini, penguasa istana api meraung. Mereka pecah dan ingin mengambil kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan. Mencari kematian, teriak penjaga mayat di tubuh Jia Olong. Mereka memanipulasi tubuh naga dan membunuh mereka menuju penguasa istana api. Tetapi di punggung Jia Olong, beberapa orang pergi ke makam kuno, dan penjaga mayat Wang Jiushong mengejar Luming, dan hanya tersisa 5 orang, sangat sulit untuk mengontrol tubuh Jia Olong, yang membuat gerakan tubuh Jia Olong lebih lambat dari sebelumnya. Sial! Penjaga mayat Marshal King Jiushong hanya bisa berbalik dan terbang ke mayat Jia Olong untuk membantu mengendalikan mayat Jia Olong. Tanpa pengejaran Raja Dacheng, Luming tak terbendung. Lusinan mayat halus terus-menerus diledakkan. Tuan Luming, bagaimana kabar ayahku? Melihat Luming, mata Xuanxiang berbinar, dan dia bertanya dengan lemah. Mari kita bicarakan nanti. Luming menyuntikkan semburan energi nyata untuk membantu Xuanxiang menghentikan pendarahan dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya. Tampaknya Luming akan keluar dari pengepungan. Ledakan. Pada saat ini, raungan keras terdengar dari arah makam kuno. Ledakan. 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 Kemudian, raungan keras terdengar terus-menerus, dan seluruh kota kuno yang sepi bergetar hebat. Saat berikutnya, seberkas cahaya terang melesat dari makam Huanggu dan langsung menuju awan. Itu dia. Pada saat itu, adegan tertegun muncul. Saat berkas cahaya menghilang, sebuah gerbang batu besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Gerbang batu ini berdiri ke langit dan langsung menuju awan, terlalu besar. Dari gerbang batu, kekuatan surgawi yang perkasa dan tak ada habisnya memancar. Tianmen, Tianmen! Seru Luming. Gerbang batu besar ini sangat mirip dengan gerbang surgawi yang ditemui Luming di perairan Qianjiang, bahkan nafasnya hampir persis sama. Namun, gerbang batu di depannya sangat besar, berkali-kali lebih besar dari gerbang surgawi yang dilihat perairan Qianjiang saat itu. Bagaimana? Bagaimana mungkin ada gerbang surga yang begitu besar di sini? Pada saat ini, daya tarik yang menakutkan meletus di Tianmen. Tidak, aku akan tersedot. Luming terkejut, dia menemukan bahwa dia tidak bisa keluar. Daya tarik yang kuat di Tianmen bertindak padanya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di kota kuno juga tertarik dengan atraksi ini, dan perlahan terbang menuju gerbang surga. Bab 563 Dunia di dalam Tianmen. Tidak bagus. Penguasa istana Guntur, penguasa istana api dan yang lainnya juga bergegas keluar dengan panik, tapi itu sia-sia, mereka tidak bisa keluar sama sekali, mereka tertarik oleh Tianmen, dan perlahan terbang menuju Tianmen. Mengaum. Master dari sekte mayat surgawi memanipulasi mayat naga, dan tidak ada gunanya terbang keluar, tidak berpengaruh, dan juga tertarik oleh Tianmen. Kali ini, alih-alih meledakkan harta apapun, Tianmen ingin menyedotnya. Gemuruh.
Pada saat ini, kota kuno yang sepi itu bergetar hebat. Semua orang terkejut menemukan bahwa kota kuno yang sepi telah bangkit dari tanah dan juga terbang menuju gerbang surga. Terlalu mengejutkan bahwa seluruh kota kuno yang sepi akan disedot. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Penjaga mayat tua itu berteriak di pintu gerbang di luar makam Huanggu. Mereka baru saja membuka gerbang makam kuno, dan pemandangan ini muncul, yang sama sekali berbeda dari rumor. Namun sekeras apapun mereka berjuang, percuma saja, mereka tetap mendekati gerbang surga. Panggilan. Tiba-tiba, daya tarik di Tianmen meledak dengan hebat dan langsung meningkat puluhan kali lipat. Luming merasakan kekuatan yang tak tertahankan menariknya, dan terbang menuju Tianmen dalam sekejap. Di samping, Xuanxiang juga terbang menjauh. Semua orang, termasuk seluruh kota kuno yang sepi, terbang menuju Tianmen dengan kecepatan sangat tinggi. Bersenandung. Ketika Luming terbang ke Tianmen, dia merasakan dunia berputar untuk beberapa saat, dan ketika matanya menjadi gelap, dia tidak tahu apa-apa. Dia tampak mengambang dalam kegelapan tanpa akhir. Butuh waktu yang tidak diketahui sebelum Luming bangun, dan sinar matahari menembus matanya. Tidak bagus. Luming tiba-tiba bangun dan mendapati dirinya terbaring di hutan. Di mana ini? Luming buru-buru melihat sekeliling. Tidak ada orang di sekitar, dan Xuanxiang tidak ada, dan sekelilingnya semuanya adalah pohon-pohon kuno yang besar. Hanya saja pohon-pohon purba di sekitarnya terlalu besar, dibandingkan dengan pohon-pohon besar di depannya, pohon-pohon berumur 1000 tahun yang pernah dilihatnya jauh lebih rendah. Di sini, setiap pohon purba berdiameter lebih dari 10 meter, sangat besar hingga langsung menjulang ke langit dan menghalangi matahari. Di mana tempat ini? Mungkinkah dunia di dalam Tianmen? Pikir Luming. Ya, aura langit dan bumi yang kaya. Luming menemukan bahwa aura langit dan bumi di sini sangat kaya, bahkan jika tidak sekuat di kota Tianshuan, itu tidak jauh lebih buruk. Anda tahu, kota langit yang mendalam dibangun di atas mata spiritual yang sangat besar. Tidak masalah, pergi ke Xuanxiang dan yang lainnya dulu. Luming membubung ke langit, berdiri di langit, dan melihat sekeliling. Sepintas, ke segala penjuru, ada semua pohon purba, memanjang hingga ke ujung langit. Luming secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Ga! Sebelum Luming bisa terbang 100 mil jauhnya, dia berteriak, dan di atas kepalanya, aura besar dan ganas menekan Luming, dan seekor burung raksasa besar datang untuk membunuhnya. Burung yang sangat besar. Luming mendongak dan melompat. Burung raksasa ini, dengan lebar sayap setidaknya 50 meter, mencengkeram Luming dengan cakar logam raksasa. Luming tidak berani ceroboh, Feng Lei yang muncul, pecah dengan seluruh kekuatannya, dan menembak ke arah cakar raksasa burung raksasa itu. Kapan? Suara benturan logam terdengar, dan di mana angin dan guntur bertabrakan dengan cakar raksasa, percikan api keluar. Luming merasakan kekuatan besar setebal gunung mengalir ke arahnya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke bawah. Kecepatan yang sangat cepat. Panggilan. Luming menginjak dahan dengan jari kakinya, dan kekuatan besar berasal dari jari kakinya, bergegas menuju pohon besar di bawah. Menabrak. Pohon besar itu langsung meledak, dan potongan kayu terciprat kemana-mana. Burung besar ini sangat kuat. Luming merasa bahwa tingkat burung besar ini jelas hanya setara dengan puncak tingkat ke-6 Wuang, tetapi kekuatan ledakannya tidak lebih lemah dari Luming. Mungkinkah itu spesies aneh dengan darah binatang purba dan binatang buas? Ekspresi Luming berubah. Banyak monster memiliki darah dari beberapa binatang dewa kuno dan binatang buas yang mengalir di tubuh mereka. Mereka sangat kuat, jauh lebih kuat dari monster pada level yang sama. Misalnya, Jiaolong adalah perwakilan tipikal, ia memiliki darah naga asli di tubuhnya dan sangat kuat. Naga banjir manapun memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Raja Wu. Kuat, itu bahkan lebih menakutkan. Ga! Burung raksasa itu gagal membunuh Luming dengan satu pukulan, dan tampak marah, menjerit, mengepakkan sayapnya, dan badai menyapu, dan menyerbu Luming lagi.
Cahaya senjata menembus kehampaan dan menembus ke arah burung raksasa itu. Ledakan. Terdengar raungan, dan darah berceceran di mana-mana. Tembakan ini langsung menembus salah satu telapak kaki burung raksasa itu. Burung raksasa itu kesakitan, berteriak marah, mengepakkan sayapnya dengan keras, terbang ke kejauhan, dan kabur. Burung raksasa ini jelas merupakan spesies yang berbeda. Ini sangat kuat. Ini hanya tingkat ke-6 dari Raja Seni Bela Diri. Itu hanya sedikit terluka oleh pukulan Jidao saya. Lu Ming menghela nafas. Sebelumnya, tidak ada seorang pun di bawah Raja Dacheng yang dapat memblokir pukulan Lu Ming Jidao, dan di bawah pukulan ini, semuanya terbunuh. Dan burung raksasa ini hanya terluka ringan. Tepat ketika Lu Ming memikirkannya, adegan mengejutkan muncul. Memanggil. Di hutan di bawah burung raksasa itu, dua tentakel tiba-tiba terentang, sangat besar, dan menjerat burung raksasa itu. Burung raksasa itu berteriak ketakutan, tetapi tidak ada gunanya, dan ditarik ke bawah. Saat berikutnya, suara itu berhenti tiba-tiba. Monster macam apa ini? Lu Ming tercengang. Mengaum. Suasana hati Lu Ming belum tenang, dan terdengar raungan yang menakutkan di kejauhan. Lu Ming segera melihat titik hitam dan terus bergegas menuju sisi ini. Bintik hitam membesar dengan sangat cepat, dan ternyata itu adalah kera raksasa yang sangat besar. Kera raksasa itu pasti tingginya lebih dari 200 meter, seperti gunung besar. Ledakan. Kera raksasa itu menginjak tanah, dan tanah bergetar hebat, gelombang udara bergulung-gulung, pohon-pohon tua pecah, dan potongan-potongan kayu beterbangan. Saya melihat kera raksasa mengambil gurita besar dari hutan dengan kedua tangan. Jelas, gurita inilah yang baru saja membunuh burung raksasa itu. Dengan jepitan yang keras, gurita itu langsung diremukkan hingga mati, lalu dia membuka mulutnya untuk menggigit salah satu tentakel gurita, mengunyahnya secara acak beberapa kali, dan menelannya ke dalam mulutnya. Mengaum. Kera raksasa itu mengeluarkan raungan yang menakutkan, menendang kakinya, tanah meraung, dan kera raksasa itu melompat ke kejauhan seperti cangkang, dan menghilang menjadi titik hitam. Sarang, tempat macam apa ini? Lu Ming menahan napas dan bersembunyi di antara dahan pohon besar di kejauhan, berkeringat deras. Kera raksasa tadi terlalu kuat, mendekati alam laut spiritual tanpa batas. Bahkan, sudah mencapai permukaan laut spiritual. Begitu kuatnya, di Profound Sky Domain, dia sudah menjadi penguasa puncak. Tampaknya di tempat ini, lebih baik tidak menonjolkan diri, kalau tidak kamu tidak akan tahu bagaimana mati. Lu Ming jatuh ke tanah, menahan napas, memilih arah, dan berlari dengan hati-hati. Terbang di langit, bukankah itu mendekati kematian? Jika ditemukan oleh monster yang kuat, itu tidak cukup untuk menyingkir. Benar saja, ada monster kuat yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di negeri ini. Setelah melakukan perjalanan ribuan mil, Lu Ming bertemu lebih dari selusin monster kuat, tidak ada yang berada di bawah Raja Wu, dan dua di antaranya bahkan tidak lebih lemah dari kera raksasa sebelumnya. Itu, lubang kristal mendalam. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti. Di depan, ada konsepsi artistik yang kuat tentang langit dan bumi, dan Lu Ming menemukan bahwa itu sebenarnya adalah lubang kristal mendalam. Bab 564, di balik layar. Krisis yang membuat Lu Ming sangat gembira, dia tidak pernah berharap menemukan spar esoteris di tempat ini. Menilai dari atmosfernya, itu seharusnya merupakan kristal yang mendalam dengan atribut air. Lu Ming tidak dapat menggunakannya, tetapi dapat ditukar. Tanpa basa-basi lagi, Lu Ming mengambil pedang dan mulai menggali. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, kecepatan penggaliannya sangat cepat. Hanya dalam setengah jam, sebuah lubang besar digali, dan 30 kristal atribut air yang mendalam diperoleh. Tentu saja, mereka semua kelas rendah, dan tidak ada kelas menengah, tetapi Lu Ming sudah sangat puas. Hanya ada 30 kristal yang mendalam di dalam lubang kristal, yang sudah sangat bagus. Apakah ini pesawat yang belum pernah dikunjungi siapapun, sama dengan pesawat iblis kala? Lu Ming menebak di dalam hatinya. Segera, Lu Ming melanjutkan perjalanannya. Tentu saja kecepatannya tidak terlalu cepat,
Saya khawatir jika itu menembus wilayah monster yang kuat, itu akan berakhir. Tetapi setelah beberapa ratus mil, Luming berhenti lagi karena dia menemukan lubang kristal besar lainnya. Itu hanya beberapa ratus mil jauhnya, tetapi ada lubang kristal lain yang sangat dalam. Luming cukup terkejut. Selain itu, lubang kristal yang dalam ini masih merupakan kristal yang mendalam atribut angin, yang hanya perlu digunakan Luming, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia menggalinya. Kali ini, 29 kristal mendalam atribut angin digali. Setelah menyimpannya, Luming melanjutkan perjalanannya. Selama perjalanan selanjutnya, Luming terkejut, di hutan gunung ini terdapat begitu banyak kristal esoterik. Dia berlari ke depan sekitar 10.000 mil, dan menemukan total 9 lubang kristal esoterik, angin, api, guntur, bumi, dan lain-lain. Dengan total 7 atribut, dan memperoleh lebih dari 200 keping berbagai kristal esoterik. Haha, ini hanyalah tempat suci. Setelah mencari di tempat ini, berapa banyak kristal yang dapat digali? Mata Luming berbinar. Namun, Luming menemukan masalah, yaitu, di tempat ini, tidak ada ramuan-ramuan, tetapi saya melihat beberapa tanaman secara kebetulan. Semuanya adalah kelas 1 dan tingkat kedua, dan ramuan tingkat tinggi tampaknya telah diambil. Hei, ada lubang kristal yang dalam. Pada saat ini, Luming menemukan lubang kristal yang dalam. Tepat ketika Luming hendak menggali, dia merasakan krisis yang kuat, dan bulu-bulu di tubuhnya langsung berdiri. Berbahaya. Luming bahkan tidak memikirkannya, membubung ke langit, dia mendarat di dahan pohon besar. Menabrak. Pedangki melintas, dan lubang pedang tanpa dasar muncul di tempat Luming berdiri sekarang. Bajingan kecil, reaksinya cukup cepat. Dengan mencibir, seorang lelaki tua muncul. Orang tua, apakah itu kamu? Mata Luming menjadi dingin. Orang tua ini adalah penguasa istana Guntur. Apa? Sungguh mengejutkan melihatku. Mari kita lihat siapa yang menyelamatkanmu hari ini. Niat membunuh yang dingin muncul di mata penguasa Guntur. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Luming mencibir. Hehe, Luming, aku harus mengakui bahwa kamu memang diberkati dan ditakdirkan. Kamu disergap oleh sekte mayat surgawi dalam perjalanan, dan semua orang mati. Kamu belum mati. Kupikir kamu sudah lama mati. Lei Situan Aula mencibir lagi dan lagi. Mungkinkah kamu yang memberitahu sekte mayat? Luming bertanya balik. Itu benar, ini aku. Yang mengejutkan Luming, penguasa petir benar-benar mengakuinya. Ledakan. Niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh Luming, suaranya sangat dingin, dan dia berkata, orang tua, aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Pertanyaan yang dia ajukan barusan hanyalah pertanyaan biasa dan tentatif, dan dia tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar penguasa petir. Dia selalu berpikir dalam hatinya bahwa orang-orang yang diam-diam berkomunikasi dengan sekte mayat surgawi adalah keluarga suci. Itu benar, ini aku. Aku membocorkan beritamu ke sekte mayat surgawi. Lihat betapa baiknya aku. Aku menemukan lusinan orang untuk dimakamkan bersamamu. Sayang sekali kamu tidak menghargainya. Namun, tidak apa-apa untuk mengirimmu turun sekarang. Sama. Penguasa istana Guntur mencibir. Orang tua, aku akan membunuhmu. Niat membunuh Luming melonjak. Orang tua ini, untuk membunuhnya, akan mengorbankan nyawa begitu banyak kaisar pengawal ilahi surgawi, itu benar-benar gila. Bunuh aku? Bermimpilah. Mati. Master Istana Petir berteriak, dan aura Wang Jiuzong meledak, dan dengan lambaian tangannya, pedang guntur dan kilat mengembun di tangannya. Dandan, hancurkan. Luming menampar Dandan. Desir. Dandan terbang keluar dan menabrak penguasa petir. Zizi. Mata penguasa petir melebar, dan sambaran petir setebal lengan meledak ke arah Dandan. Namun, itu tidak berpengaruh sama sekali. Setelah melewatinya, itu terus menghantam wajah penguasa petir. Wajah penguasa istana Guntur sedikit berubah, sosoknya mundur dengan keras, dan dia menamparnya pada saat yang bersamaan.
Telapak tangan ini terlalu cepat, bahkan Dandan tidak bisa menghindarinya, Dandan terkena tamparan itu dan terbang jauh. Bidat, apa gunanya? Mati! Teriak Master Istana Petir Palace dengan dingin. Luming menghela nafas, Master Istana Petir terlalu tinggi, bahkan serangan mendadak tidak berguna, tanpa ragu-ragu, dia berbalik, menggunakan langkah-langkah 9 naga, dan berlari ke kejauhan. Sekarang, dia bukan lawan penguasa petir, jadi dia harus mundur dulu. Jika kamu ingin pergi, serahkan padaku. Master Istana Petir berteriak dengan marah, sosoknya bergerak, dan dia menembak ke arah Luming seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak lebih lambat dari Luming. Zizi. Pedang guntur dan kilat menebas ke arah Luming. Serangan naga sejati. Luming menusuk dengan tombak, dan naga asli 3 warna terbang keluar dan bergegas menuju pedang petir. Engah! Pedang petir menembus, dan naga perang 3 warna itu langsung dikalahkan, pedang petir terus menembak Luming tanpa henti. Wajah Luming serius, dan dia melawan dengan tombak panjang. Kapan? Dengan raungan, tubuh Luming terlempar ke udara seperti bola meriam, dan menghantam tanah dengan keras, merobohkan lubang yang dalam di tanah. Engah! Luming batuk darah, dan tubuhnya terluka. Jika Luming tidak memahami konsep artistik guntur sejak awal, dan telah mengembangkan konsepsi artistik guntur hingga tahap akhir dari tingkat pertama, mengimbangi sebagian dari kekuatan guntur dan kilat, saya khawatir ini bergerak serius bisa melukai Luming. Wang Jiusong benar-benar kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya sekarang. Ayo pergi! Tanpa ragu, Luming bergegas keluar dari lubang besar, melemparkan langkah-langkah 9 naga, dan bergegas maju. Sudah kubilang, kamu tidak akan bisa kabur. Suara penguasa guntur terdengar dingin, dan dia mengejar Luming lagi. Konsep artistik guntur yang dipahami oleh penguasa istana guntur begitu cepat sehingga Luming tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ledakan! Luming dan penguasa petir bertarung satu sama lain, dan kali ini bahkan lebih buruk, dengan asap di sekujur tubuhnya, hampir berubah menjadi arang, dan seluruh tubuhnya tampak terbelah. Luming bergegas keluar dari lubang, batuk darah, dan menatap penguasa guntur dengan niat membunuh. Lari? Kenapa kamu tidak lari? Aku mengerti kemana kamu pergi. Hari ini, kamu akan mati. Penguasa petir datang selangkah demi selangkah, sangat acuh tak acuh. Hari ini, tidak pasti siapa yang akan mati. Mata Luming menunjukkan pandangan yang kejam, dan kekuatan kematian dan guntur terpancar dari tengah alisnya. Dia akan mengendalikan Lei Ding dan memberikan pukulan fatal kepada penguasa istana guntur. Setelah casting Lei Ding, dia pasti akan jatuh ke dalam kelemahan di tempat ini, bisa dikatakan sangat berbahaya, tapi saat ini, tidak ada jalan lain. Desir. Dandan terbang kembali dan memancarkan cahaya di samping Luming. Penguasa istana guntur mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia merasakan aura berbahaya pada Luming. Bab 565 Vena Mineral Spar mendalam. Apa yang terjadi? Bajingan kecil ini hanya berada di tingkat keempat Raja Bela Diri. Bahkan jika dia jenius, dia tidak bisa menimbulkan ancaman bagiku. Bagaimana dia bisa membuatku merasa berbahaya? Apakah dia punya harta karun di dia? Pikiran berubah tajam, mata menjadi waspada. Bajingan kecil ini harus dibunuh hari ini. Bakatnya terlalu luar biasa. Jika ini terus berlanjut, lain kali kita bertemu, aku khawatir aku akan mati. Mata penguasa petir menjadi dingin, dan dia akan melakukannya. Mengaum! Mengaum! Pada saat ini, dua raungan yang menghancurkan bumi terdengar, dan tanah bergetar hebat. Tekanan seperti lautan tiba-tiba ditekan. Apa yang terjadi? Kulit Master Istana Petir berubah dengan liar. Tidak bagus. Luming juga gemetar di dalam hatinya. Ledakan. Tiba-tiba, asap dan debu memenuhi udara, angin bertiup kencang, dan dua raksasa muncul tidak jauh dari sana, berkelahi dengan gila-gilaan. Itu adalah harimau raksasa hitam yang sangat besar, tingginya pasti lebih dari 100 meter dan panjangnya 3 hingga 400 meter, seperti bukit.
Dan yang bertarung dengannya adalah kera raksasa, sangat mirip dengan yang pernah dilihat Luming sebelumnya, sangat tinggi. Kedua binatang raksasa itu bertarung dengan panik, berguling, dan berguling ke arah Luming dan mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kulit penguasa petir berubah dengan liar, dan dia berbalik dan lari. Hal yang sama berlaku untuk Luming. Begitu mereka berlari ke depan sejauh 1000 meter, tempat mereka bertarung barusan dihancurkan oleh dua monster raksasa, pohon-pohon kuno retak, dan berantakan. Hembusan angin menyapu, hampir menerbangkan Luming. Luming menggunakan konsep artistik angin untuk berlari dengan bantuan angin kencang, dan kecepatannya sedikit lebih cepat. Di mana Tuan Istana Guntur peduli untuk membunuh Luming sekarang, yang terpenting adalah melarikan diri. Kedua binatang raksasa itu terlalu menakutkan, dan penguasa Istana Petir tidak ragu bahwa jika dia ditampar, dia pasti akan mati. Keduanya berlari untuk hidup mereka. Mengaum. Aduh. Dalam pertempuran antara dua monster raksasa, monster lain juga terkejut dan lari menyelamatkan diri. Terjadi kekacauan di pegunungan dan hutan. Bang bang bang. Di samping Luming, raksasa setinggi puluhan meter berlari melewatinya, hampir menghancurkan Luming. Mammoth ini pasti memiliki kekuatan seorang raja puncak. Kesempatan bagus. 9 naga melakukan 9 langkah melangkah naga, dan dalam sekejap, dia menjambak rambut panjang di ekor mammoth dan memanjat rambut panjang di dalam ekor mammoth untuk bersembunyi. Rambut panjang di ekor mammoth itu panjangnya 7 atau 8 meter, dan Luming bersembunyi di dalamnya, jadi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Kedua binatang raksasa itu terus bertarung, berjatuhan, tanpa arah yang pasti. Tidak lama kemudian, Luming mendengar bahwa raungan itu semakin jauh dari mammoth itu. Di kejauhan, mata penguasa Guntur melesat, sangat suram. Bajingan kecil ini kabur lagi. Master Istana Petir mendengus dingin, lalu pergi dengan hati-hati. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Luming mungkin berlari puluhan ribu mil pada saat ini, kecepatan mammoth melambat. Luming menahan napas dan menyelinap turun dari ekor raksasa itu. Hah? Apakah itu keluar dari hutan di sini? Luming menemukan bahwa pepohonan di sekitarnya jauh lebih kecil dan tidak sebesar sebelumnya. Luming melakukan perjalanan ribuan mil ke satu arah, dan menemukan bahwa dia benar-benar keluar dari hutan. Di depan, ada gunung dan gunung. Hutan gunung sebelumnya relatif datar, hampir tidak ada gunung dan puncak. Tapi di depan, ada semua gunung. Di mana tempat ini? Kecuali monster, tidak ada siapa-siapa, dan aku belum pernah melihat ras lain. Luming mengerutkan kening, lalu menahan napas, dan berlari menuju pegunungan. Tapi untungnya, di pegunungan ini, Luming tidak menemukan monster yang kuat, dan jika ada, kekuatan mereka relatif rendah. Mungkinkah monster perkasa itu semuanya ada di hutan gunung itu? Luming sedikit santai, lalu terbang ke langit dan melaju ke depan. Tunggu, apa itu? Tiba-tiba, Luming berhenti, terbang kembali, dan mendarat di sebuah gunung kecil. Apakah ini urat nadi esoteris? Luming merasakannya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa gunung ini memancarkan suasana artistik yang kuat. Apalagi itu masih konsep artistik angin. Ini sebenarnya adalah urat nadi atribut angin yang sangat berarti. Luming sangat gembira. Setidaknya ada ratusan Sparjok di urat Sparjok, bahkan ada Sparjok kelas menengah. Yang paling penting adalah itu adalah Spar esoteris atribut angin. Dengan Spar ini, konsep artistik Luming tentang angin dapat meningkat dengan cepat. Penggalian. Luming mulai menggali dengan panik. 3 jam kemudian, sebuah gunung kecil digali oleh Luming. Panennya kaya. Ada total 330 buah kristal makna mendalam atribut angin tingkat rendah, dan yang paling penting, ada 2 kristal makna mendalam atribut angin tingkat menengah. Ada 2 kristal mendalam atribut angin kelas menengah. Haha, posting. Luming ingin tertawa terbahak-bahak. Tempat ini benar-benar penuh dengan harta karun. Teruslah mencari untuk melihat apakah ada pembuluh darah lain dari kristal yang dalam. Luming dengan panik mencari-cari. Benar saja, tidak ada monster yang kuat di negeri ini.
Luming mempercepat, dan segera, dia menemukan tambang kecil dari tiang kebenaran yang mendalam di tempat yang jauhnya puluhan ribu mil. Haha, itu adalah vena kristal misterius lagi. Di hutan pegunungan itu masih merupakan lubang kristal yang mendalam. Sekarang di sini, itu langsung adalah vena kristal yang mendalam. Selesai, selesai. Luming dalam suasana hati yang sangat bahagia. Ini tempat yang tidak bisa dijelaskan agak menyedihkan, dan semuanya tersapu saat ini. Vena spar esoterik ini adalah vena spar esoterik metalik. Pada akhirnya, Luming menemukan lebih dari 400 spar esoterik metalik dan 2 spar esoterik metalik tingkat menengah. Lanjutkan. Luming merasa dia tidak bisa berhenti sama sekali. Setengah jam kemudian, Luming berhenti di puncak gunung, sedikit mengernyit. Puncak gunung di bawah telah sepenuhnya digali. Menilai dari atmosfer samar konsepsi artistik yang menembus langit dan bumi, pasti ada urat kecil kristal-kristal yang dalam di bawah. Tapi itu ditemukan oleh orang lain. Aku tidak tahu apakah mereka berasal dari sektor mayat surgawi. Kali ini, mayoritas orang yang masuk ke sini berasal dari sektor mayat surgawi. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Luming pindah dan pergi dari sini. 1 jam kemudian, dia berhenti di depan sebuah gunung, menunjukkan ekstasi. Puncak gunung ini dipenuhi dengan konsep artistik guntur yang kuat. Pada saat ini, ada urat nadi atribut kristal-kristal yang dalam. Luming juga dapat menggunakan spar makna mendalam atribut petir. Bang! Bang! Luming mulai menggali. Hei, kami sangat beruntung. Vena kristal seni mendalam lainnya, kali ini, itu benar-benar terjadi. Sebelum Luming menggali 2 kali, suara dingin dan kering terdengar. Panggilan! Panggilan! 2 peti mati terbang, dan 6 sosok keluar dari peti mati. 2 penjaga mayat, 6 mayat penyulingan. Ada aura kuat yang terpancar dari tubuh mereka. Raja Daceng, semuanya adalah Raja Daceng. Ekspresi Luming berubah. Kali ini, sekitar selusin Raja Daceng dari sekte mayat surgawi masuk ke sini. Tanpa diduga, Luming bertemu 2 dari mereka sekarang. Nak, kamu milik keluarga Xuan, atau anggota di Tianshan Wei. Kamu tidak beruntung bertemu kami. Dengan patuh serahkan cincin penyimpanan, dan kami akan meninggalkanmu sebagai mayat utuh. Salah satu penjaga mayat mencibir. Bab 566 Terobosan Gila. Jika kamu memiliki kemampuan, dapatkan sendiri. Luming berkata dengan dingin. Nak, jika kamu melebih-lebihkan kekuatanmu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Seorang penjaga mayat mencibir. Segera, mayat halus bergegas menuju Luming. Suara mendesing. 7 atau 8 rantai besi menyapu ke arah Luming seperti ular berbisa. Tombak panjang Luming terlempar keluar, dan berbenturan dengan rantai besi, tubuhnya terguncang dan terbang mundur. Tidak, kedua penjaga mayat ini, meskipun keduanya adalah penjaga mayat Raja Wukizong, mereka juga Raja Daceng. Aku belum menjadi lawan, jadi aku harus mundur dulu, akan hilang, tidak mungkin, kekuatannya tidak sebaik manusia. Luming berbalik dan menggunakan langkah-langkah 9 naga. Setelah beberapa kedipan, dia pergi. Kedua penjaga mayat itu sedikit bingung dan tidak bisa mengejar sama sekali. Anak ini cukup cepat. Seorang penjaga mayat sedikit tidak rela. Lupakan saja, jangan pedulikan dia, mari kita gali Profound Crystal terlebih dahulu. Tempat ini benar-benar harta yang tiada taranya. Aku belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu sebelumnya. Jika kita bisa mengeluarkan Profound Crystal ini kali ini, itu akan benar-benar masalah besar. Mata penjaga mayat lainnya berbinar, dan dia segera mengendalikan mayat penyulingan dan mulai menggali. Luming terbang ribuan mil jauhnya dan berhenti di tempat tersembunyi. Tampaknya kita harus meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu, jika tidak, kita tidak akan menjadi lawan dari Raja-Raja Daceng ini sama sekali, sedang menunggu. Dengan pikiran, Luming memasuki kuil tertinggi. Dengan lambaian tangannya, setumpuk kristal profound atribut angin muncul di sampingnya. Sekarang, selama spar esoterik atribut angin telah ditingkatkan ke tingkat keberhasilan kecil, kultivasi Luming dapat terus meningkat dengan gila-gilaan.
Luming mengulurkan tangannya, dan meraih kristal profound atribut angin kelas menengah di tangannya. Luming pertama-tama akan menyerang dengan spar mendalam kebenaran tingkat menengah. Menempatkan pohon pencerahan kuno di sampingnya, Luming jatuh ke kondisi halus, dan kemudian mencubit kristal yang dalam. Menabrak. Spar makna mendalam atribut angin tingkat menengah hancur, dan untaian filamen konsepsi artistik yang sangat kuat muncul dan mengelilingi Luming. Luming menutup matanya dan mulai memahami. Efek dari spar makna mendalam kelas menengah sangat mencengangkan. 2 hari kemudian, Luming menerobos konsep artistik angin ke tingkat pertama. Namun, efek dari profound spar masih ada, dan Luming terus berlatih. Setelah 3 hari berikutnya, konsep artistik angin mencapai tahap tengah dari tingkat pertama, dan efek filamen makna mendalam tingkat menengah menghilang. Segera, Luming mengeluarkan tiang makna mendalam tingkat rendah dan terus memahaminya. Pemahaman di kuil tertinggi, efeknya lebih buruk daripada kota Tianxuan, butuh waktu setengah bulan, lebih dari 300 keping atribut angin tiang makna mendalam semuanya habis, dan konsep artistik angin dapat menembus puncak pencapaian kecil. Selangkah lagi, itu adalah penguasaan tingkat pertama, yang sebanding dengan konsep artistik api. Panggilan. Luming membuka matanya dan mengembuskan napas busuk. Sekarang, konsepsi artistik angin dan api selangkah lagi untuk menembus tingkat pertama penguasaan, dan konsepsi artistik guntur telah mencapai tahap akhir dari kesuksesan kecil tingkat pertama, yang tidak akan memengaruhi terobosan saya dalam kultivasi. Biarkan saya mulai meningkatkan kultivasi saya. Mata Luming berbinar. Dengan lambaian tangannya, 50,000 kristal roh berkualitas tinggi muncul, semuanya meledak, dan darah 9 naga menelannya dan memurnikannya menjadi esensi sejati. 3 konsepsi artistik hampir seimbang, dan tidak ada perlawanan, dan kultivasi Luming mulai meningkat secara gila-gilaan. Namun, setelah mencapai tingkat keempat Raja Bela Diri, peningkatan basis kultivasi membutuhkan kristal roh terbaik, yang benar-benar menakutkan. Dari tahap awal Raja Bela Diri tingkat keempat hingga tahap menengah dari tingkat keempat Raja Bela Diri 200,000 keping penuh kristal roh terbaik dikonsumsi, yang bisa disebut menakutkan. Level kecil adalah 200,000 setelah memurnikan 600,000 kristal roh kelas atas, kultivasi Luming telah menembus puncak tingkat keempat Dao Martial King. Kemudian 500,000 kristal roh kelas atas lainnya disempurnakan, dan kultivasi Luming menerobos ke tahap awal dari tingkat kelima Raja Bela Diri. Setelah memurnikan total 1,1 juta kristal roh berkualitas tinggi, tingkat kultivasi Luming hanya meningkat 1 tingkat. Jika itu orang lain, itu tidak akan mampu membelinya. Namun, wajah Luming tenang, dan dia terus mengeluarkan kristal roh kelas atas dan mulai melahap dan memurnikannya. Tingkat kelima Raja Seni Bela Diri membutuhkan lebih banyak kristal roh kelas atas. Luming memurnikan 900,000 yuan penuh sebelum dia mencapai puncak tingkat kelima Raja Seni Bela Diri, dan kemudian menyempurnakan 80 yuan untuk menerobos ke tahap awal dari tingkat ke-6 Raja Seni Bela Diri. Namun, Luming tidak berhenti di situ, dan memurnikan 1,5 juta keping kristal roh berkualitas tinggi lainnya, dan berkultivasi ke puncak tingkat ke-6 Raja Bela Diri dalam satu gerakan. Di sini, sudah menjadi batasnya, karena konsep artistik langit dan bumi belum ditembus, dan tidak mungkin ditembus. Bolak-balik, butuh 7 hari untuk memurnikan 4,3 juta kristal roh kelas atas. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Dalam 7 hari, mereka telah memurnikan 4,3 juta kristal roh berkualitas tinggi, dan kultivasi mereka telah menembus beberapa tingkat. Ini sama sekali bukan manusia. Tentu saja, ini juga berkat promosi garis keturunan Jiulong ke tingkat ke-7 dari tingkat raja, dan kekuatan melahap dan memurnikan telah meningkat pesat. Jika ditempatkan di masa lalu, itu tidak mungkin. Wuang berada di puncak tingkat ke-6, esensi sejati terlalu kuat. Luming merasa bahwa ketika dia membuka mulutnya, semua esensi sejati dimuntahkan. Seberapa kuat kekuatan tempurku saat ini? Mata Luming berkedip.
Ketika tiga jenis konsepsi artistik langit dan bumi telah mencapai penyelesaian tingkat pertama, kekuatan perpaduan ketiganya benar-benar sebanding dengan penyelesaian tingkat pertama dari satu konsepsi artistik tunggal. Ditambah dengan basis kultivasi saat ini di puncak tingkat ke-6 Raja Bela Diri, Luming bahkan tidak tahu seberapa kuat dia. Bagaimanapun, sangat mudah untuk membunuh Raja Dacheng yang berada di tingkat ke-7 Raja Bela Diri. Mengapa kamu tidak melatih 3 Dewa Naga lagi, tingkatkan kekuatanmu hingga ekstrim, dan kemudian keluar? Pikir Luming. Di tempat ini, Luming memiliki keuntungan besar, yaitu dia dapat dengan cepat mengubah kristal yang dalam menjadi kekuatan. Yang lain, tidak peduli berapa banyak kristal esoteris yang mereka miliki, mereka tidak secepat Luming saat menggunakannya, dan bahkan jika konsepsi artistik mereka meningkat, basis kultivasi orang lain tidak akan meningkat begitu cepat, karena kecepatan pemurnian Spar jauh di belakang. Dia cepat. Jadi Luming tidak takut kultivasi orang lain juga akan meningkat secara gila-gilaan. Luming bermaksud untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secara ekstrim, dan kemudian pergi untuk menggali Profound Crystal, memburu orang-orang dari sekte mayat, dan merebut Profound Crystal mereka. Di bawah pohon pencerahan kuno, kecepatan pemahaman seni bela diri juga 10 kali lipat normal. Hanya dalam setengah bulan, Luming telah mengolah 3 ultimate Dewa Naga ke tingkat ke-4. Kekuatan Luming sedikit meningkat. Pergilah, saatnya memanen. Dengan pikiran, dia meninggalkan kuil tertinggi, dan Luming berubah menjadi cahaya pelangi, yang menghilang dalam sekejap. Luming sama sekali tidak mengendalikan kecepatannya, terbang liar di langit. Dalam sekejap mata, setelah melakukan perjalanan ratusan ribu mil, Luming melihat 5 atau 6 urat kristal mendalam yang telah ditambang. Luming tidak tinggal di daerah ini, tetapi terbang lebih jauh. 5 jam kemudian, Luming akhirnya bertemu dengan sosok itu. Cepat, cepat, setelah menambang urat kristal yang dalam ini, ayo cari yang berikutnya. Sebuah suara berteriak tidak jauh di depan. Ada lebih dari 30 penjaga mayat, memanipulasi mayat satu persatu, dan menambang tambang kristal yang dalam. Kali ini, banyak orang datang dari sekte mayat surgawi. Ada hampir 1.000 orang, lebih dari 30 orang, hanya sebagian kecil. Desir. Luming muncul di langit di atas urat nadi seni mendalam, dengan cibiran di sudut mulutnya. Kebetulan sekelompok penjaga mayat yang dipimpin oleh 2 penjaga mayat Raja Bela Diri Qizong yang ditemui Luming sebelumnya. Bab 567 menyapu, panen besar. Begitu Luming muncul, dia membuat khawatir para penjaga mayat. Siapa? Nak, ini kamu berani muncul, kamu mendekati kematian. Beberapa teriakan dingin terdengar, dan 2 penjaga mayat Wang Qizong langsung mengenali Luming. Desir. Desir. Ada suara menerobos udara, dan 2 mayat kuat dari Raja Bela Diri Qizong memblokir punggung Luming, menghalangi mundurnya Luming. Kali ini, mereka belajar menjadi pintar dan memblokir jalan di awal, takut Luming akan melarikan diri lagi. Tampaknya kamu telah memperoleh banyak hal selama periode ini. Mata Luming menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Sejauh yang dia tahu, orang-orang di sekte mayat surgawi jarang mempraktikkan 9 konsepsi artistik umum, dan yang paling banyak dipraktikkan oleh sekte mayat surgawi adalah konsepsi artistik khusus yang disebut konsepsi artistik kematian. Oleh karena itu, orang-orang dari sekte mayat surgawi menggali begitu banyak kristal yang sangat dalam, dan mereka pasti tidak akan menggunakannya. Kebanyakan dari mereka disembunyikan di cincin penyimpanan, dan mereka akan ditukar dengan sumber daya saat mereka keluar. Hei, itu bagus, nak, tapi sayangnya, kamu hanya punya kecemburuan, bunuh. Seorang penjaga mayat dari Raja Bela Diri tingkat ke-7 mencibir, dan tiba-tiba berteriak. Memanggil. Memanggil. 2 penjaga mayat di belakang Luming segera menyerang Luming. Di depan, penjaga mayat lain dari Raja Wu Qizong juga memanipulasi 2 mayat halus untuk mengepung dan membunuh Luming. Kali ini, kamulah yang akan mati. Tombak Feng Lei muncul di tangannya, dan tersapu dengan 1 tembakan. Bulan purnama muncul di langit. Menabrak. 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 Menabrak.
Cahaya senjata secara akurat mengenai 4 mayat halus dari tingkat ke-7 Huang. 4 mayat halus, seperti 4 bola meriam, tersapu oleh cahaya senjata dan terbang 10.000 meter jauhnya, menabrak beberapa gunung. Terdengar suara gemuruh, asap dan debu memenuhi udara, beberapa gunung roboh, dan kerikil beterbangan. Wajah semua penjaga mayat berubah dengan liar, terutama 2 penjaga mayat dari tingkat ke-7 Huang. Mereka tidak bisa merasakan keberadaan 4 mayat pemurnian, artinya, 4 mayat pemurnian telah dihapuskan. Bagaimana ini mungkin memurnikan mayat, dengan kulit tembaga dan tulang besi, kebal terhadap pedang dan senjata, terutama mayat pemurnian dari tingkat ke-7 Huang, bahkan master dari tingkat ke-8 Huang, tidak begitu mudah untuk menghancurkan. Dan dengan satu tembakan oleh Lu Ming, dia benar-benar menghancurkan 4 mayat Raja Bela Diri Qisong. Wajah kedua penjaga mayat di tingkat ke-7 Huang menjadi pucat. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, 2 penjaga mayat di tingkat ke-7 Raja Bela Diri dengan panik terbang menjauh ke kejauhan. Aku ingin pergi, sudah terlambat. Lu Ming melangkah keluar dan muncul di belakang 2 penjaga mayat. Tombaknya menghantam mereka dengan kekuatan gunung Tai. Lampu senjata besar yang panjangnya ribuan meter menimpa kedua penjaga mayat itu. Kedua penjaga mayat itu melolong dan melawan dengan putus asa. Tapi penjaga mayat itu sendiri lemah, bagaimana bisa menghentikan Lu Ming? Ledakan. Lampu senjata jatuh, dan 2 penjaga mayat Raja Wu Qisong hancur menjadi bubur. Ah, lari. Melihat pemandangan ini, para penjaga mayat lainnya ketakutan dan lari ke segala arah. Telan. Raungan. Darah Jiulong terbang keluar, membuka mulutnya dan berteriak, dan kekuatan melahap yang mengerikan keluar dari mulutnya, menutupi para penjaga mayat. Ah, apa yang terjadi? Aku tidak bisa lari lagi. Darahku akan terbang keluar, tolong aku, teriak para penjaga mayat dengan ngeri. Tapi saat berikutnya, memanggil. Tetesan darah ditelan langsung dari tubuh penjaga mayat itu, dan terbang ke mulut darah Jiulong. Esensi dan darah ditelan, dan vitalitasnya hilang. Lebih dari 30 penjaga mayat semuanya jatuh ke tanah. Panggilan. Darah Jiulong menelan lagi, dan esensi darah dari 2 penjaga mayat tingkat 7 dari Wang juga ditelan oleh darah Jiulong. Segera, dengan lambaian tangan Lu Ming, esensi sejati membentuk filamen, dan melepas cincin penyimpanan semua penjaga mayat, dan Lu Ming menyimpannya. Ayo pergi, cari tempat untuk memurnikan esensi darah, lalu lakukan inventarisasi. Dengan gerakan tubuhnya, Lu Ming pergi dari sini. Puluhan ribu mil jauhnya, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai memurnikan esensi darah. Kali ini, Lu Ming menggunakan semua esensi darahnya untuk meningkatkan garis keturunan kedua. 2 Raja Dacheng dari tingkat ke-7 Huang, bersama dengan esensi darah lebih dari 30 penjaga mayat lainnya, sangat tebal. Tidak lama kemudian, garis keturunan kedua sedikit bergetar, dan cakra perak ke-7 muncul. Garis keturunan tingkat ke-7 tingkat raja. Esensi dan darah Raja Dacheng sungguh luar biasa. Bersenandung. Garis keturunan kedua bergetar sedikit, dan awan serta kabut yang menutupi tablet batu itu tampak semakin berkurang. Di atas prasasti, ada karakter buram besar, seperti bayangan. Lu Ming melebarkan matanya dan memperhatikan dengan seksama. Kota. Di atas prasasti itu, sepertinya ada kata, kota. Kota? Apakah prasasti ini disebut kota? Lu Ming sangat penasaran. Sangat disayangkan bahwa hanya kata ini yang dapat dilihat secara samar-samar, tetapi Lu Ming tidak dapat melihat kata lainnya. Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Mata Lu Ming penuh dengan harapan. Kemudian, dia mengeluarkan cincin penyimpanan para penjaga mayat itu dan mulai menghitungnya. Sebanyak 33 cincin penyimpanan. Lu Ming pertama-tama menghitung cincin penyimpanan penjaga mayat Raja Wu tingkat 7. Setelah melihatnya, Lu Ming sangat gembira. Di cincin penyimpanan, tumpukan kristal yang dalam ditumpuk. Ada terlalu banyak, setiap tumpukan setidaknya 500 atau lebih. Tidak hanya ada 9 konsepsi artistik umum dari Spar Magna yang mendalam, tetapi juga beberapa konsepsi artistik khusus dari Spar Magna yang mendalam. Misalnya,
Spar Star Profound Truth, Violent Profound Truth Spar, dan lain-lain. Ada total 13 jenis kristal magna yang mendalam. Tentu saja, jumlah kristal magna mendalam khusus jauh lebih sedikit, tetapi masih ada lebih dari 100 keping. Di samping kristal pelapis ini, ada beberapa kotak besi. Luming membukanya dan menemukan bahwa itu semua adalah pelapis-pelapis kelas menengah. Ada total 30 potong pelapis-pelapis kelas menengah. Luming hampir kehilangan akal. Air liur. Nest, tempat ini benar-benar harta karun yang tiada tara. Mata Luming bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan kemudian dia menghitung cincin penyimpanan lainnya. Tidak diragukan lagi, penjaga mayat dari dua raja bela diri tingkat ke-7 memiliki kristal paling dalam, tetapi jumlah 30 penjaga mayat lainnya juga cukup besar. Pada akhirnya, Luming menemukan bahwa berbagai kristalnya berjumlah hampir 20.000 yuan. Ya, ada lebih dari 20.000 kristal mendalam dan 108 kristal mendalam tingkat menengah. Itu hilang, itu hilang. Jika kristal kebenaran yang mendalam ini diperoleh dari kota langit yang mendalam, seluruh kota langit yang mendalam mungkin akan berguncang. Luming tidak menghitung yang lain kecuali spar kebenaran yang mendalam. Saya terlalu malas untuk menghitungnya sekarang. Mari kita hitung perlahan ketika saya punya waktu luang nanti. Lebih baik berburu penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Tombak yang lurus datang dengan cepat. Jika kamu menggalinya sendiri, kapan kamu akan menggali? Lumin memutuskan untuk keluar dan memburu penjaga mayat untuk mendapatkan tiang yang membangkitkan semangat. Tidak lama kemudian, Luming berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai mencari di area tersebut. Sangat disayangkan bahwa dalam radius lebih dari 100.000 mil, hanya ada tim kecil yang terdiri lebih dari selusin penjaga mayat. Kultivasi tertinggi hanya di tingkat kelima raja bela diri, dan mereka dengan mudah dibunuh oleh Luming. Menambahkan tim kecil ini, hanya ada lebih dari 1.000 kristal yang dalam. Tampaknya kita harus pergi lebih jauh untuk mencari. Luming terus terbang di depan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bab 568 Sialan Leiding. Ledakan. Ledakan. Setengah hari kemudian, terdengar suara gemuruh di atas puncak gunung yang jaraknya ratusan ribu mil. Beberapa tokoh terlibat dalam pertempuran sengit. Serangan ekstrim. Paf. Seorang penjaga mayat paruh baya ditembak di alis oleh Luming, dan jatuh dengan enggan. Tampaknya tidak ada masalah bagiku untuk membunuh penjaga mayat di puncak tingkat ke-8 Wang dengan satu pukulan. Namun, penjaga mayat itu lebih lemah dari prajurit biasa. Kekuatan tempurku pasti tidak cukup untuk Raja Dacheng dari tingkat ke-9 Wang. Musuh. Luming meletakkan tombaknya, berpikir. Lusinan mayat tergeletak di tanah di bawah, semuanya adalah penjaga mayat. Belum lama ini, ketika Luming datang ke sini, dia bertemu dengan penjaga mayat ini dan memulai pertempuran besar. Penjaga mayat ini, pemimpin penjaga mayat sebenarnya adalah penjaga mayat di puncak lapisan ke-8 Raja Bela Diri, dan Luming mampu membunuh semua penjaga mayat ini dengan seluruh kekuatan tempurnya. Senyuan menyapu dan menyingkirkan semua cincin penyimpanan. Luming menemukan tempat dan menghitung. Panen kali ini lebih besar dari yang terakhir. Semua profound crystal berjumlah hampir 30.000 keping. Gila, sangat gila. Bahkan dengan konsentrasi Luming, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Spar Profound Truth bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan harga. Jika Anda mengeluarkannya, banyak orang akan buru-buru memintanya. Haruskah aku berlatih dulu sekarang, atau berburu penjaga mayat dari sekte mayat surgawi dulu? Pikir Luming. Ayo berlatih dulu. Sepertinya aku tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Mengapa aku tidak bergegas ke Raja Dacheng? Lalu, di tempat ini, aku tidak akan takut pada siapapun kecuali binatang buas raksasa itu. Luming memutuskan perhatikan, dan kemudian keluarkan sepotong makna yang mendalam dari guntur. Dia bermaksud untuk memahami konsepsi artistik guntur terlebih dahulu, karena sekarang konsepsi artistiknya tentang guntur tertinggal dari dua konsep artistik lainnya.
Dia berencana untuk menggunakan SPAR kebenaran mendalam petir tingkat rendah terlebih dahulu untuk meningkatkan konsepsi artistik petir ke puncak pencapaian kecil tingkat pertama, dan kemudian menggunakan SPAR kebenaran mendalam petir tingkat menengah untuk menerobos ke penguasaan tingkat pertama. Menabrak. Luming menghancurkan kristal makna guntur yang mendalam, menutup matanya, dan mulai memahaminya. Tapi dalam 1 menit, Luming membuka matanya. Apa yang terjadi? Mengapa filamen konsepsi artistik di tiang kebenaran yang mendalam menghilang tanpa alasan? Mata Luming sedikit bingung. Ketika dia baru saja berlatih, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyerap sedikit pun konsepsi artistik, dan itu menghilang sepenuhnya. Ayo lagi, aku ingin melihat apa yang terjadi. Luming mengeluarkan sepotong lagi dan menghancurkannya. Kali ini, Luming tidak mulai memahami, tetapi mengamati dengan cermat. Pada akhirnya, dia tertegun menemukan bahwa semua filamen konsepsi artistik terbang ke tengah alisnya, dan kemudian diserap oleh Lei Ding di lautan kesadaran. Nest, bukan? Luming tercengang. Dia belum pernah menggunakan SPAR Lightning Profound sejati sebelumnya, jadi dia belum menemukan masalah ini. Lei Ding ini benar-benar merampas benang konsep artistik guntur. Luming tidak menyerah dan menghancurkan beberapa kristal lagi dari kebenaran guntur yang mendalam, tetapi hasilnya sama. Luming menghancurkan SPAR esoteris lainnya, tetapi Lei Ding tidak menanggapi sama sekali. Nest, jangan lakukan ini. Luming terdiam, merasakan dorongan untuk muntah darah. Dengan cara ini, bukankah perlu untuk secara jujur memahami konsep artistik guntur, dan tidak dapat menggunakan tiang esoteris untuk memperbaikinya dengan cepat? Rencananya untuk meningkatkan basis kultivasinya secara gila-gilaan akan gagal. Karena secepat apapun konsepsi artistik lainnya dipahami, percuma jika konsepsi artistik lazy tidak mengikuti. Ya Tuhan, kenapa kamu mempermainkanku seperti ini? Luming melihat tumpukan di ring penyimpanan SPAR kebenaran mendalam petir, melihat ke langit dan mendesah. Setelah itu, pikiran Luming muncul di lautan kesadaran, melihat patung Lei Ding. Dia mengertakkan gigi untuk beberapa saat. Dia berharap bisa membuang Lei Ding ini. Itu baru dipikir-pikir, apalagi dia bisa, kalaupun dia bisa, dia enggan. Lupakan saja, mari kita pahami dengan jujur. Luming duduk bersila di bawah Lei Ding, dan mulai memahami konsep artistik guntur. Untungnya, pohon pencerahan kuno ditempatkan di sebelah Luming, bahkan jika dia berada di lautan kesadaran, efeknya masih 10 kali lipat dari biasanya. Lagi pula, lautan kesadaran ada di antara alisnya. Luming menjadi tenang dan menyadari konsep artistik guntur. Bahkan tanpa SPAR kebenaran yang mendalam, dengan bantuan Lei Ding dan pohon pencerahan kuno, pemahaman Luming tentang konsep artistik guntur sangat cepat, 100 kali lebih cepat daripada yang lain. 10 hari kemudian, pemahaman Luming tentang konsep artistik guntur mencapai puncak pencapaian tingkat pertama. Tetapi tidak mudah untuk menembus ke tingkat penguasaan pertama, itu membutuhkan akumulasi. Saat ini, Luming telah berada di sini selama lebih dari sebulan. Kita harus menemukan cara untuk keluar dengan cepat. Hanya tersisa 3,5 bulan sampai hari ketika kakak senior Yulan dan Sheng Xingchen menikah, dan hari ketika aku menantang Sheng Xingchen. Luming mengerutkan kening. Tapi sekarang, dia masih bingung bagaimana cara keluar. Luming memutuskan untuk berburu dan membunuh penjaga mayat sambil mencari jalan keluar. Setelah meninggalkan kuil tertinggi, Luming terbang lurus ke satu arah. Hah! Pada saat ini, dandan, yang tergantung di antara rambut, terbang keluar, bersinar di mana-mana, sedikit gemetar, lalu terbang ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi? Apa yang ditemukan dandan? Luming sedikit bingung, dan terbang untuk mengejar dandan. Terbang sepanjang jalan, setelah terbang sekitar 10.000 mil, puncak gunung besar yang diselimuti kabut merah tua muncul di depan kami. Di sekitar puncak gunung ini, ada keheningan yang mati, tanpa tumbuhan, dan tanpa makhluk hidup. Di puncak gunung itu, ada kabut merah gelap, yang terlihat seperti benda jahat. Dandan terbang di depan gunung ini, sedikit gemetar, tampak sangat bersemangat, lalu terbang ke gunung. Luming juga terbang masuk. Bunuh!
Bunuh! Ketika Luming bersentuhan dengan kabut merah gelap, ada teriakan pembunuhan yang menghancurkan bumi di benaknya, dan dia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah menjadi api penyucian di bumi. Ada jutaan mayat, darah mengalir seperti sungai, dan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung. Luming melihat ada naga sungguhan berjalan di langit, tetapi terbelah dua oleh hantu setinggi langit. Luming melihat bahwa seekor burung phoenix terbang melintasi langit, tetapi dipotong oleh hantu. Ras manusia yang kuat memotong Tianyu dengan pedang, tetapi diledakkan oleh hantu dengan pukulan. Adegan-adegan yang tak terbayangkan muncul di depan Luming. Niat membunuh yang mengerikan hampir menghancurkan pikiran Luming. Pada saat ini, Luming merasakan tarikan kekuatan, dan lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Dia masih berada di tepi gunung. Darah Jiulong mengelilingi seluruh tubuh, dan kekuatan melahap meledak, menahan kabut merah gelap. Luming menghela nafas panjang, kabut merah gelap ini terlalu aneh, barusan sangat berbahaya, dan Luming hampir pingsan. Apa yang terjadi dengan adegan barusan? Mungkinkah itu perang nyata yang terjadi dalam sejarah? Luming penasaran. Dan. Kemudian, Luming menggunakan darah 9 naga untuk melindungi tubuhnya dan bergegas ke puncak gunung. Ketika dia terbang ke puncak, dia sedikit tercengang. Bab 569 Dandan menetas. Di puncak-puncak, ada sayap yang patah, di mana cahaya ilahi bersinar, sangat misterius. Yang paling penting adalah sayap ini sangat mirip dengan gambar yang baru saja dilihat Luming, burung phoenix dengan sayapnya terpotong. Ini adalah sayap phoenix? Luming merasa jantungnya akan melompat ke tenggorokannya. Apa itu phoenix? Binatang mitos kuno, keberadaan yang setara dengan naga asli, keberadaan yang tak terkalahkan, sangatlah kuat. Di benua kehancuran ilahi, telah punah selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, di sini, saya benar-benar melihat sayap seperti itu. Yang paling mengejutkan Luming adalah Dandan benar-benar memakan sayap ini. Saya melihat Dandan menjadi setinggi 100 meter, dan sebuah lubang besar terbuka di kulit telur, menggigit sayapnya sedikit demi sedikit. Apalagi kecepatannya sangat cepat, sebagian besar dimakan oleh Dandan dalam beberapa pukulan, bahkan bulu di atasnya pun tidak luput. Sial, simpan beberapa untukku, teriak Luming, dan bergegas maju. Tapi begitu Luming mendekat, dia merasakan energi menakutkan bekerja padanya. Semburan rasa sakit datang, dan Luming merasa tubuhnya hampir terkoyak. Ngeri, Luming mundur. Sungguh aura yang menakutkan. Itu mungkin sayap burung phoenix. Setelah kematian, auranya tidak akan hilang. Orang biasa tidak bisa mendekatinya, pikir Luming dengan kaget. Tapi hewan Dandan baik-baik saja, dan masih makan. Segera, seluruh sayap dimakan oleh Dandan. Hanya beberapa bulu tersisa. Binatang! Teriak Luming dengan menusuk hati. Namun setelah Dandan menggerogotinya, ukurannya kembali menjadi sebesar kepala manusia, dan mendarat di puncak gunung, tidak bergerak, hanya permukaannya yang memancarkan cahaya redup. Setelah sayapnya dimakan, aura mengerikan itu menghilang. Luming berjalan mendekat. Dandan! Luming menepuk Dandan, tapi Dandan tidak bergerak. Orang ini, apakah kamu makan terlalu banyak dan perlu dicerna? Luming memeluk Dandan dengan kedua tangan, tetapi ternyata Dandan lebih berat dari gunung, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Luming terdiam, sepertinya dia harus menunggu di sini sebentar. Luming melihat sekeliling. Menemukan bahwa masih ada beberapa bulu yang tersisa di gunung, Luming bergegas mengambilnya. Total ada 5 bulu, masing-masing panjangnya sekitar setengah meter. Pada sayap itu dianggap yang terpendek, dan dianggap bermacam-macam, sehingga rontok. Namun meski begitu, kelima bulu itu sebening kristal, merah menyala, dipoles seperti giok api, dan di atasnya memancarkan aura yang mencengangkan. Luming perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Ini juga harta tertinggi, singkirkan dulu. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyimpan kelima bulu itu. Kemudian saya melihat sekeliling, tetapi sayangnya, saya tidak menemukan yang lain. Lupakan saja, ayo tunggu selagi kamu berlatih.
Luming memasuki kuil tertinggi dan terus memahami konsep artistik guntur. Setiap hari, pemahaman Luming tentang konsep artistik guntur berkembang pesat. Latihan ini berlangsung selama setengah bulan. Luming dibantu oleh pohon pencerahan kuno dan Leiding, kultivasi setengah bulan bernilai lebih dari 4 tahun kultivasi untuk orang lain. Luming merasa bahwa konsep artistiknya tentang guntur akan menembus ke tingkat pertama, dan itu hanya tinggal selembar kertas. Pada saat ini, Luming merasakan perubahan di luar, dan mundur dari kuil tertinggi. Saat ini, Dandan memancarkan cahaya yang kuat ke seluruh tubuhnya, seterang matahari kecil. Esensi kehidupan yang menakutkan beriak keluar. Klik. Tiba-tiba, Luming mendengar suara klik kecil di tubuh Dandan, dan celah kecil terbuka. Mungkinkah Dandan akan menetas? Mata Luming berbinar. Dandan dikeluarkan dari Tianmen, dan ini sangat ajaib. Tidak takut dengan serangan energi apapun, dan mereka yang nafsu makannya besar akan mati. Bahkan sayap Tianjie dan Phoenix bisa dimakan. Luming selalu sangat penasaran, apa itu Dandan? Makhluk apa yang ditetaskan? Sekarang, jawabannya akhirnya terungkap. Klik. Di kulit telur, ada suara lain. Sayang, ada harta karun di sini. Tiba-tiba, teriakan gembira datang. Hahaha, harta ini tidak biasa, itu milik kita. Suara menusuk udara bergema, dan puluhan penjaga mayat muncul dengan mayat halus. Nak, kamu bisa melihat harta ini, mati. Seorang penjaga mayat melihat Luming, langsung memanipulasi mayat halus, dan membunuh Luming. Kalian semua akan mati. Mata Luming menjadi dingin, dan darah Jiulong keluar, dan dia membuka mulutnya untuk menghisap. Lusinan penjaga mayat, semuanya di bawah Raja Dacheng, langsung ditelan oleh Luming dan mati secara tak terduga. Dua penjaga mayat yang tersisa, satu Wang Qizong dan yang lainnya Wang Bazong, menatap Luming dengan bingung, mata mereka penuh dengan kengerian. Jenis seni bela diri apa yang digunakan Luming? Dia benar-benar membunuh puluhan penjaga mayat dengan satu gerakan. Bunuh! Luming melangkah maju dan membunuh kedua penjaga mayat itu. Ledakan! Ledakan! Sebelum 10 gerakan selesai, kedua penjaga mayat itu dibunuh oleh Luming, dan semua cincin penyimpanan jatuh ke tangan Luming. Saat ini, ada lebih banyak retakan pada kulit telur Dandan. Sambil menyempurnakan esensi dan darah, Luming menatap Dandan. Beberapa menit kemudian, dengan suara, kulit telurnya pecah sepenuhnya, dan Luming juga tertegun. Kura-kura seukuran kepalan tangan muncul di mata Luming. Kura-kura ini berdiri dengan kaki seperti manusia, dan kedua kaki depannya terjulur seperti tangan manusia. Hahaha, kursi ini akhirnya dibangkitkan. Kursi ini telah kembali ke dunia. Para ahli di dunia ini gemetar. Keindahan di dunia ini, buka tanganmu dan tunggu kedatangan kursi ini, hahaha. Kura-kura kecil, sebenarnya diucapkan kata-kata, melihat ke langit dan berteriak. Tapi suaranya sangat tidak dewasa, seperti anak berusia 3 tahun, kedengarannya sangat lucu. Kelopak mata Luming berkedut dan bibirnya bergetar. Apa-apaan? Apa yang menetas dari kulit telur ini? Ini tidak lebih dari menetaskan kura-kura, tapi itu masih kura-kura yang bisa berbicara, kura-kura yang sangat narsis. Luming benar-benar terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Dandan. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi. Dan apa Dan? Panggil aku Dandan lagi, aku tidak bisa mengampunimu. Dulu, aku berada di bawah atap, jadi aku menahannya, tapi di masa depan, tolong lebih jujur. Kura-kura kecil itu membawa kaki depannya pada kura-kura di atas cangkang, dengan penampilan seorang ahli yang tak tertandingi, dia memarahi. Hanya saja suaranya yang belum dewasa benar-benar tidak memberikan efek jera sedikit pun. Dandan, apa kamu? Kamu bisa bicara sejak lahir, di mana orang tuamu? Luming sangat penasaran. Junior, tutup mulut, izinkan saya memberitahu Anda, kursi ini adalah kepala dari 10 binatang perang teratas, tak terkalahkan sejak zaman kuno, dengan masa hidup yang sama dengan langit dan bumi, dengan kecerahan yang sama dengan matahari dan bulan, di mana orang tuanya, kataku, kamu memanggilku Dan lagi. Dan, aku sedang terburu-buru denganmu.
Kura-kura kecil itu mengulurkan cakar kura-kura, menunjuk ke arah Luming, dan menatap bos dengan kedua matanya. 10 binatang teratas? Dan, apa itu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu. Kura-kura kecil itu hampir memuntahkan darah, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu menjadi tenang, menunjukkan deretan taring, dan berkata dengan kejam, lupakan, bocah, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama seperti Anda. Bab 570 Silika Kuning Misterius. Sepasang mata kura-kura berbalik 2 kali, tampak sedang berpikir keras, terbatuk beberapa saat, dan berkata, pada awalnya, saya mengalami pertempuran yang tragis, terluka parah, dan harus diubah menjadi telur. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk dilahirkan kembali, karena aku baru saja dilahirkan kembali, ingatanku masih sedikit tidak lengkap, aku tidak dapat mengingat dengan tepat apa 10 binatang perang teratas itu, dan apa mereka. Lumingi melihat Dandan dengan curiga, dia berkata, kalau begitu kamu pasti sangat kuat. Dandan, kamu tidak membodohiku, kan? Luming menatap Dandan dengan tidak percaya. Sebelum Dandan sangat spiritual, Luming curiga Dandan belajar berbicara sebelum menetas, dan setelah menetas, dia berpura-pura menjadi ahli dan membodohinya. Semakin dia memikirkannya, semakin terlihat mungkin. Adapun kemunculan kembali yang kuat dan 10 binatang buas, dia tidak percaya sama sekali. Nak, kamu berani meragukanku. Nah, untuk meyakinkanmu, aku akan memberimu banyak uang sekarang. Dandan meletakkan tangannya di belakang, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Oh, keberuntungan apa? Luming tertawa. Sebelumnya, aku merasa tidak jauh, ada tempat, ada harta karun, dan sekarang aku akan membawamu untuk mendapatkannya, agar kamu yakin. Dandan mendengus dingin. Harta karun apa? Luming sangat penasaran. Hei, jika aku tidak salah, itu seharusnya silika Xuan Huang, yang dapat menyerap semua energi dunia, mengubahnya menjadi energinya sendiri, dan mengolah ramuan yang tiada taranya. Dandan tersenyum penuh kemenangan. Apa? Silika kuning yang misterius. Apakah itu nyata? Luming terkejut. Xuan Huang Silica, ini adalah harta langka yang tiada taranya, hanya akan diproduksi ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, dan itu adalah tanah suci yang tiada taranya untuk menumbuhkan ramuan dan obat-obatan spiritual. Di zaman kuno, bahkan di zaman kuno, orang terkuat di dunia akan menggunakan silika hitam dan kuning untuk mengolah eliksir. Namun, tanah silika hitam kuning sangat langka, dan dihitung berdasarkan tael, dan 1 tael dapat dijual dengan harga setinggi langit. Luming segera memikirkan pohon pencerahan kuno, jika ada tanah silika hitam kuning, maka masalah kultivasi akan sangat disederhanakan. Sekarang, mata air jernih yang disimpan di kotak batu giok pohon pencerahan kuno telah habis, dan sangat penting untuk menemukan cairan spiritual untuk kultivasi. Hei, ikut aku. Dandan tersenyum penuh kemenangan, meletakkan tangannya di belakang, melebarkan kakinya, berjalan di udara, dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Luming skeptis, dia tetap mengikuti. Sekitar 50,000 mil jauhnya dari Luming, di sini, dalam radius 1000 mil, sunyi sepi, tanpa rumput tumbuh. 2 sosok terbang di dalamnya. Jika Luming ada di sini, dia akan dapat mengenali keduanya secara sekilas. Satu adalah penguasa petir, dan yang lainnya adalah penguasa api. Hei, ada aroma obat di sana. Tiba-tiba, Lord Firehall berhenti. Aroma obat? Master Istana Petir sedikit bingung. Itu tidak salah. Saya biasanya bekerja paruh waktu dalam alkimia, dan saya sangat peka terhadap rasa ramuan. Tidak jauh di depan, kata penguasa Istana Api. Di dunia ini, aku belum pernah melihat banyak ramuan. Di tempat sepi ini, sebenarnya ada ramuan. Ini benar-benar luar biasa. Pergi dan lihatlah. Mata penguasa istana guntur menyala. Keduanya bergerak maju dengan kecepatan tinggi, dan segera setelah itu, sebuah gundukan muncul di depan mereka, dan aroma obat keluar dari gundukan itu.
Daerah sekitar gundukan itu juga sepi, tidak ada rumput yang tumbuh, tetapi di atas gundukan itu, ada 7 rumput spiritual yang tumbuh. Itu rumput 7 bagian, ada apa? Itu benar-benar memancarkan khasiat obat yang mengerikan. Keduanya terkejut saat melihatnya. Karena rumput 7 bagian adalah rumput spiritual yang sangat umum, dan itu adalah rumput spiritual kelas 1, bagi mereka itu seperti sampah. Tetapi di depan 7 tanaman dari rumput 7 bagian, tubuhnya sebening kristal, dikelilingi oleh awan dewa, dan dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Ini jelas bukan rumput spiritual tingkat pertama, tetapi rumput spiritual tingkat 6. Selain itu juga merupakan rumput spiritual kelas atas dari tingkat ke-6. Tempat macam apa ini yang bisa mengubah rumput roh tingkat pertama menjadi rumput roh tingkat 6 tingkat atas? Bagaimana mungkin? Xuan Huang Silica, itu Xuan Huang Silica. Penguasa Istana Api melihat ke bawah rumput 7 bagian, matanya tiba-tiba melebar, mengungkapkan ekspresi yang tak terbayangkan. Di bawah rumputan 7 bagian ada sejenis tanah dengan 2 warna merah dan kuning, dan aura menakutkan terpancar dari tanah. Ini adalah silika Xuan Huang. Apa? Silika kuning yang misterius. Master Istana Petir juga terkejut, matanya membelalak, dan kemudian, tatapan serakah yang berapi-api muncul di matanya. Kalau dilihat luasnya sekitar 1 meter persegi, berapa kati beratnya? Tahukah Anda, di luar, di area kecil seperti domain Tianxuan, Anda tidak dapat melihat harta karun seperti silika Xuan Huang. Di beberapa domain yang lebih besar, silika Xuan Huang mungkin muncul, tetapi sangat langka, dan dijual oleh 2. Dan di sini, saya tidak tahu berapa kati beratnya. Hahaha, posting. Mulut penguasa api hendak tertawa. Dibandingkan dengan tanah silika hitam kuning, 7 tanaman 7 bagian di atas yang telah mencapai kelas 6 kelas atas tidak begitu menarik. Pak Tua Huo, karena kita berdua menemukannya bersama, bagaimana kalau kamu dan aku menjadi setengah dari satu sama lain, kata penguasa Aula Guntur. Oke, tidak masalah. Penguasa Istana Api mengangguk, menatap lekat-lekat silika Xuan Huang. Orang tua Huo, kamu lebih mahir dalam memurnikan obat, dan kamu akan menggali tanah silika kuning yang misterius. Aku akan berdiri dan mengawasimu, kata Master Istana Petir. Oke. Penguasa Istana Api mengangguk, lalu terbang menuju gundukan dengan mata berapi-api. Pada saat ini, pandangan menyeramkan melintas di mata penguasa Aula Guntur, dan pedang guntur dan kilat muncul di tangannya, dan pedang itu menusuk ke arah belakang penguasa Aula Api. Penguasa Aula Api tidak pernah menyangka bahwa penguasa Aula Guntur, yang telah dikenalnya selama ratusan tahun, akan menyerangnya. Engah! Pedang guntur dan kilat melewati dada penguasa Istana Api. Ah! Tuan Istana Api mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan seekor singa yang menyala muncul, bergegas menuju Tuan Istana Guntur dengan panik. Penguasa kuil Guntur menghunus pedang panjangnya dan mundur 1000 meter untuk menghindari serangan singa api. Kenapa? Penguasa api berbalik, matanya merah, dan dia memandang penguasa Guntur dengan tak percaya. Hei, sayang sekali bahwa 2 orang berbagi silika hitam dan kuning yang begitu besar secara seimbang. Bukankah menyenangkan bagiku untuk menerimanya sendirian? Juga, aku iri dengan kristal yang sangat dalam di cincin penyimpananmu selama waktu yang lama. Tuan Istana Guntur mencibir. Kamu, sial! Sial! Penguasa Istana Api meraung lagi dan lagi. Sialan aku? Hahaha, sekarang, kaulah yang mati. Master Istana Petir tertawa terbahak-bahak, dengan guntur menyinari tubuhnya dan niat membunuh di matanya. Berhenti! Pada saat ini, raungan terdengar, dan sesosok tubuh datang dengan kecepatan tinggi. Desir! Sesosok muncul, itu adalah Luming, dengan kura-kura kecil dan berdiri di bahunya. Di bawah bimbingan Dandan, dia terbang ke sisi ini, tepat pada waktunya untuk melihat adegan di mana penguasa petir menyerang penguasa api.